Diam. Aku sudah menyerah padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Di tahun ke-10 bersama John, ibuku terkena kanker otak stadium akhir. Satu-satunya keinginan beliau adalah melihatku menikah. Aku sudah memohon pada John 99 kali sebelum dia setuju menikahi aku. Ibu, ini jimat. Untukmu dan John. Ini akan memberkati kalian dengan pernikahan yang bahagia. Tak ada yang bisa memisahkan kalian. Ibu, sebaiknya ibu minta kesembuhan untuk diri sendiri. Bodoh. Ibu tak bisa selalu menemanimu. Kebahagiaanmu dan John. Yang terpenting, Ibu, aku tak mau ibu pergi. Pernikahan kita ditunda. Aku akan rayakan ulang tahun Lena hari itu. John, Kau suka? aku suka apapun yang kau pilih. Lihat ini. John, bisakah kita tidak menunda pernikahan? Aku tak punya waktu sekarang. Kita bicara setelah ulang tahun Lena. Muli, kenapa kau di sini? Kuharap kau tak keberatan. Setelah ulang tahunku, aku akan bantu persiapan pernikahanmu. Tapi waktu ibu semakin sedikit. Dia sengaja minta dukun. Tentukan tanggal 3 hari lagi. Dia bertahan hidup hanya untuk pernikahan kita. Molly, kau harus tahu, kau hanya pengganti Lena. Sejak awal, tak ada yang lebih penting dari ulang tahunnya. Tapi kau bisa rayakan ulang tahunnya tahun depan. Ibu tak punya banyak waktu lagi. Ibumu tak ada hubungannya denganku. Bahkan jika dia sekarat, kau harus tunggu sampai ulang tahun Lena. John, aku mohon padamu. Aku tak bisa biarkan ibu mati dengan penyesalan. Tak kusangka kau berani berbohong untuk menikahiku. Molly, kau tak takut karma? Yang kukatakan benar. Sudah. Agar bisa tetap di sisiku, kau menyuruh Rema menculik Lena, bahkan menyuruh orang menabraknya. Kau benar-benar tak punya hati nurani. Mengapa aku harus percaya padamu? Aku yang diculik. Dia yang mengatur kecelakaan itu. Diane. Masikin kau menfitnah Lena? Aku tahu. Kau tak pernah percaya padaku. Memuakan. Molly. Ibu tak bisa melihat jelas. Tolong periksa untuk ibu. Apa ini sudah benar? Ibu, kata dokter, sel kanker itu menekan saraf penglihatan ibu. Sekarang ibu harus beristirahat. Mana bisa begitu? Setiap wanita perlu simpul cinta untuk pernikahan. Putriku juga harus punya. Kalau sulamannya tidak rapi, John mungkin akan menertawakanmu. Ibu, sulaman ibu untukku selalu yang terbaik. Setelah ibu tiada, simpul cinta ini akan menjadi saksi kebahagiaanmu untuk ibu. Ibu, aku tak ingin ibu pergi. Bisakah ibu tetap bersamaku? Bodohnya. Asal kau hidup bahagia, ibu akan tenang. Kamar 304, Club Catherine, datang dan minta maaf pada Lena. Ibu, aku pergi dulu. Baik. Pernikahan ini harus tetap berlangsung sesuai jadwal. Tunanganmu sudah datang. Lepaskan aku, cepat. John, tak peduli apa pendapatmu. Aku sudah mencintaimu 10 tahun lamanya. Ibuku sekarat. Satu-satunya harapan, melihatku menikah. Aku mohon padamu. Jangan tunda pernikahan itu. Molly, kusuruh kau kemari untuk minta maaf ke Lena.
John, tak apa. Lagi pula ibunya sekarat. Mungkin, ulang tahunku tak perlu dirayakan. Siapa dia sampai berani begitu? Dia tak ada apa-apanya darimu. Sudahlah, John, lagi pula. Dia sudah menemanimu 10 tahun. Molly. Aku punya kalau kau bersujud. Minta maaf padaku. Dan minum 10 botol whisky. Aku akan membujuk John untuk hadir di pernikahan. Bagaimana menurutmu? Apa keputusanmu? Baik. Aku akan berlutut. Tunggu. Bagaimana bisa kau berlutut begini? Aku belum siap. Ini lebih seru. Tapi kalau kau berlutut, kau mungkin tidak bisa berjalan besok. Mungkin kau lupakan saja. Jika aku habiskan 10 botol ini sambil berlutut, John akan datang ke pernikahan tepat waktu. Benar? Ya. John selalu menuruti. Asal kau senang. Baik. Aku akan berlutut. Lepaskan Lena. Kau takut darah. Biarkan dia berjudi. Molly. Minum. Molly. Kau alergi alkohol. Ten More, tak perlu khawatirkan ini. Kau cukup tepati janji. Molly. Molly. Sebaiknya jangan minum lagi. Omong kosong. Molly. Sudahlah. Jangan pergi. Kau tak boleh pergi. Kau berjanji padaku. Aku bisa menyelesaikannya. Berhenti berbohong tentang ibumu. Untuk memaksaku menikahimu. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kali. Bahkan jika dia benar-benar sekarat. Kamu harus tunggu sampai ulang tahun Lena. Jangan pergi. Ruby, kenapa kamu di sini? Kamu tidak tahu cara menjaga diri sama sekali. Dokter bilang kalau aku telat 10 menit, kamu bisa mati kehabisan napas karena alergi alkohol. Ruby, maafkan aku. Aku tahu. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu sedang dalam kesulitan. Ruby, bagaimana kondisi ibuku? Setelah aku koma? Dokter bilang kondisinya memburuk. Dia mungkin meninggal dalam beberapa. Bagaimana mungkin? Kemarin dia baik-baik saja. Kenapa kondisinya memburuk? Molly, tenanglah. Ibumu baru saja dioperasi. Dia butuh istirahat. Ini semua salahku. Aku tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa memenuhi keinginan terakhirnya. Aku pantas mati. Ini salahku ya? Molly. Tenanglah. Kamu ingat Mark Davis? Dia tidak pacaran bertahun-tahun ini. Hanya untukmu. Karena John menolak. Kenapa tidak ganti pengantin prianya? Lagi pula, jangan biarkan ibumu pergi dengan penyesalan. Bagaimana menurutmu? Baik. Aku akan telepon dia sekarang. Hello, Mark. Ini Ruby. Molly akan mengadakan pernikahan 3 hari lagi. Maukah kamu jadi pengantin prianya? Apa kau mau jadi pengantin prianya? Ya. Terima kasih, Mark. Jangan khawatir, Molly. Andalkan saja aku. 3 hari lagi. Kau akan jadi pengantin tercantik. Molly. Kesabaranku terbatas. Ini peringatan terakhir. Aku tidak akan datang ke pernikahan. 3 hari lagi. Dasar brengsek, kau bicara apa? Siapa yang mau menikahimu? One more. Dulu kau pernah membantuku, tapi aku sudah menemanimu 10 tahun. Sekarang Lena sudah kembali. Aku akan mundur sukarela. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Apa katamu? Aku mau menjenguk ibuku. Molly. Beraninya kau bicara begitu padaku? Tenggelam.
John, Kenapa keluar sendiri? aku baik-baik saja. Tapi kau maksa aku periksa. Ayo pergi. Emang-emang, Molly. Ada yang ingin kusampaikan. Jangan manfaatkan penyakit ibumu. Kalau tidak, suatu hari dia akan mati terkutuk. Apa katamu? Molly. Kau tahu. Aku paling benci wanita membangkang. Kebetulan sekali. Aku juga benci pria bekas buta yang paling kubenci. Molly. Kurang ajar benar kau. Kau akan menyesal. Saya sedang dinas di Southam. Tapi kamu tidak perlu khawatir, saya akan segera kembali. Sebelum pernikahan hari ini, percayalah pada saya. Baik, aku akan ke tempat pernikahan untuk mempersiapkan semuanya. Sampai jumpa nanti malam. Apa yang terjadi di sini? Nona Hill, kami tidak ingin membatalkan kontrak, tapi Anda salah menyakiti orang. Sepertinya tidak ada yang di Northwell berani mengurus pernikahanmu. John, aku sudah berjanji tidak mengganggu. Mengapa kau tak mau melepasku? Halo, nama saya Molly Hill. Saya ingin mengambil gaun pengantin pesanan saya. Nona Hill. Gaun pengantin Anda. John. Yang ini bagus tidak? Ya, Aku akan pakai ini untuk pesta ulang tahun. baik. Terserah kamu. Suruh dia melepasnya. Ini gaun pengantin pesananku. Tidak mungkin. Karena Lena menyukainya. Ini akan menjadi miliknya. Molly. Aku punya solusi. Akan kukembalikan setelah pesta ulang tahun. Kamu masih bisa pakai untuk pernikahan. Bolehkah aku coba gaun pengantin lain? Aku akan ganti yang lain. Sepertinya kamu belum tahu. Agar tidak tabrakan gaya di pesta ulang tahunku, John sudah membeli semua gaun pengantin di Northwell. APA. Molly. Mungkin kamu harus tunda pernikahan. Kalau tidak ada gaun pengantin. Yang bisa membuatmu jadi bahan tertawaan. Bukan urusanmu. Molly. Jangan coba-coba. John. Jimatmu ini bagus. Ambil saja. Ini jimat pemberian ibuku dari Kem. Ibuku mendapatkan jimat ini dari Kembalikan. Molly. Bisakah kau berhenti membuat keributan? Ibuku masuk ke gunung dan bersujud tiap langkah demi jimat ini. Kau janji akan menjaganya baik-baik. Hari ini ulang tahun Lena. Kuma perhiasan tak berharga. Kenapa tak boleh keberikan padanya? Ini sangat berharga. Ini pemberian ibuku. Molly, apa yang kau lakukan? Kembalikan. Aku bisa pura-pura tak terjadi apa-apa. John. Dia berbuat seperti ini padaku. Bagaimana kau biarkan dia pergi? Kembalikan padaku. Jika kau ingin menikahiku, bersikaplah baik. Coba lihat aku. Aku tiba-tiba tak menginginkannya. Himahan, jangan hancurkan. Lena, aku lawan kau sampai mati. Aku lawan kau sampai mati. John, kesalahan apa yang telah kulakukan? Mengapa kau lakukan ini padaku? Aku sudah menyerah padamu. Mengapa kau lakukan ini padaku? Ibuku dapatkan jimat ini meski sedang sakit. Mengapa kau harus merusaknya? John, apa aku terlihat cantik? John, mari kita bersama selamanya. Tak ada yang bisa memisahkan kita. John. John. Ayo pergi. Teman-teman kita sedang menunggu.
John? Ayo pergi. Ibu, maafkan aku. Aku gagal menyelamatkan pernikahanku. Dan gaun pengantinku. Bahkan jimat pun tak bisa kujaga. Taruh di sini. Bukannya hari ini kita mau menikah, kenapa sembunyi di sini? Sambil menangis diam-diam? Mark. Tempat resepsi hancur. Gaun pengenting ke Direbus. Kurasa kita tak bisa menikah hari ini. Jangan khawatir. Ikut aku. Ibu. Ibu. Molly. Mark yang minta ibu ke sini. Katanya, dia sudah menunggu hari ini. Sangat lama. Ibu. Apa ibu akan marah? Mark itu pria baik. Ibu lega menitipkanmu padanya. Molly. Lihat. Dapat dari mana gaun pengantinnya? Sudah lama kubeli. Ini sudah. Menantimu sejak dulu. Mark. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Lama tak jumpa. Kamu masih cantik. Iya. Awasi Molly. Pastikan dia tidak mengganggu. Tenang Tian. More, Nona Hill sedang menikah hari ini. Dia tak sempat mengacau pesta ulang tahun yang Tuan adakan untuk Nona Brown. Nikah? Dengan siapa dia menikah? Menikah? Dia mau menikah dengan siapa? Dia sepertinya Mark dari keluarga Davis. Selamat, T.N. Moore. Nona Hill tak akan ganggu Anda lagi. Akhirnya Anda bisa bersama Nona Brown. Molly di mana? Lantai 3 Hotel Grande. Aku rela menjadi istri Mark. Dalam suka dan duka. Aku akan cintai, hormati, dan dukung dia. Aku rela jadi suami Molly. Akan kucintai dia sepenuh hati. Bu, aku sudah menikah. Ibu tak perlu khawatir lagi. Kini saatnya ibu dan anak perempuan. Ibu Hill. Maukah ibu percayakan putri ibu pada T.N. Davis? Tentu. T.N. Davis, kepercayaan aku. Padamu sekarang. Waktuku tak. Banyak lagi. Keskidik ke depannya. Tetaplah di sampingnya. Buatlah dia bahagia. Ibu tak perlu cemas. Akan kulindungi dia dengan nyawaku. Tak akan kubiarkan dia sedih. Ini janjiku pada ibu. Bagus. Kau pemuda baik. Berani. Molly. Siapa bilang kau boleh nikah dengan pria lain? Siapa bilang kau boleh menikahi pria lain? Ikut aku pula. T.N. Moore, sedaki beleng takkan ganggu lagi.
Ini lagi-lagi akal bulusmu untuk menjebakku. Bukan, kau bilang ibumu sakit keras. Dan pernikahan ini wasiat terakhirnya. Tapi lihatlah dia. Apakah dia terlihat sekarat? Molly, kau selalu main drama untuk menarik perhatianku. Asyik sendiri? Ibu, Molly. Apa yang terjadi di sini? Kenapa John? Untuk memaksaku menikahinya. Putrimu yang baik selalu memfitnahmu di hadapanku setiap hari. John, pergi dari sini. Jangan hancurkan pernikahanku. Molly, bukankah yang kukatakan benar? Kau tak tahu malu dan tak berhati nurani. Bahkan ibumu kau peralat. Tidak, Bu. Itu tidak benar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku antar ibu istirahat. Ayo pergi. Pulang bersamaku. Aku bisa pura-pura. Tak ada yang terjadi. Minggir dari jalanku. Aku akan antar ibu istirahat. Tian Moore. Silakan pergi. Kau ini siapa? Beraninya kau mencuri wanitaku. Aku suaminya. Pernikahan belum selesai. Kau bukan suaminya. Molly, Lena dan aku hanya teman. Orang tuanya meninggal saat mencoba menyelamat buku di ulang tahun. Karena itu aku. Ibu. Minggir. Aku akan antar dia istirahat. Jangan jadikan ibumu tahu. Lena sudah menyelidikinya. Ibumu sehat-sehat saja. Pulang bersamaku. Ibu. Jangan nakuti aku. Ibu. Ibu. Ibu, bertahanlah. Jangan tinggalkan aku sendirian. Oh? Maaf, kamu tidak boleh masuk. Molly Van Gogh. Lantanya Dinjen. Ibuku akan baik-baik saja. Kon, dia belum selesai menitipkanku pada. Dia tidak akan meninggalkanku, kan? Tentu. Dia akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Aku mengacaukan pernikahannya. Hampir saja. Ibuku. Bisa pergi tanpa penyesalan. Jangan salahkan dirimu sendiri, Molly. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Jangan sentuh dia. John, kamu tidak berhak mengatakan itu. Pukul aku sampai kamu puas. Lepaskan, John. Karena kekejamanmu, ibuku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Apakah kamu puas sekarang? Molly, aku tidak tahu penyakitnya begitu parah. Menja. Minggir. Siapa keluarga pasien? Saya putrinya. Dokter, bagaimana keadaan? Ibuku? Pasien masih sadar. Cepat jika kamu ingin mengatakan sesuatu padanya. Ibu, maaf, aku salah. Ibu. Ini salahku. Seharusnya aku tidak memaksamu menikah. Tidak. Aku membuatmu menderita. Bukan begitu. Aku seharusnya tidak berhayal. Aku tak seharusnya terlibat dengan John. Kesalahanku menyebabkan itu. Jangan menangis, Molly. Aku sudah melihatmu memakai gaun pengantin. Aku sudah puas. Ibu bisa menyalahkan. Aku mengacaukan pernikahan. Aku membuatmu dipermalukan. Marala Padaku. Tolong. Aku yakin. Kamu bisa hidup bahagia. Siapapun yang kamu nikah. Benar kan? Ya. Aku akan hidup bahagia. Jangan khawatir. Pasti akan kubuktikan. Ibu. Mark. Aku percayakan Molly padamu.
Jaga baik-baik dia. Ibu. Ibu tenang saja, aku akan berusaha maksimal untuk membuatnya bahagia. Bagus. Mark, aku percayakan Molly padamu. Kini aku bisa pergi tanpa penyesalan. Pergi, aku suami Molly. Ibu. Ibu, Pengan, kau belum lihat hidup bahagia. Jangan pergi seperti itu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Buka mata. Buka mata. Ini percuma saja, dia sudah tidak bernapas. Itu tidak benar. Ibuku tidak meninggal. Dia hanya tertidur. Aku akan panggil dokter. Dokter bisa menyelamatkannya. Molly, sadarlah. Ibumu sudah meninggal. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, ibuku takkan meninggal. Kenapa kau potong pesan terakhirnya? Kenapa kau selalu ikut campur semua hal? Kini dia tak bisa tenang. Kau puas sekarang? Di dunia ini, aku tak punya keluarga lagi. Maaf? John? Kenapa kau tidak mati saja? Kau pantas mati. Kau dan Lena harus mati. Molly. Jangan begini. Ibu akan sedih. Mark. Ibuku sudah meninggal. Kini aku tak punya ibu. Aku sangat merindukannya. Turut berduka cita. Ibu. Ibu bisa bangun? Kau janji tak akan tinggalkan aku. Kau belum lihat hidup bahagiaku. Pengan. Pengan. Molly. Ibu. Ayo pergi. Lepaskan dia. Tian Moore. Apa lagi yang kau mau? Molly. Aku tak tahu penyakit ibumu. Separah ini, teman Lena, bilang ini hanya penyakit ringan. Aku. Lalu? Apa gunanya memberitahu? Ini sekarang? Tidak. Andai aku tahu, aku. Bahkan kau tahu pun, hasilnya tetap sama. Sejak pertama kau percaya Lena, kita sudah selesai. Apa pentingnya aku percaya dia? Kau yang lakukan itu. Tapi aku tak menyalahkanmu. John. Kau masih mengira, aku yang melakukannya? Bukan? Kau tak pernah mencintai. Kau melakukan ini. Karena tak mau mengalah. Molly, kau keterlaluan. Mark. Ayo sayapkan pemakaman buku. Baik. Ayo pergi. Lepaskan. Lepaskan. John. Jangan paksa aku membenci. Jangan buat aku membenci. Molly, kau akan menyesal. Sekarang, aku menyesal tidak. Pergi darimu lebih awal. Bagus. Molly, kau benar-benar kurang ajar. Ibu. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku. Dan jadi lebih bahagia dari siapapun.
Ibu bisa tenang. Aku akan menjaga Molly seumur hidupku. Aku akan tepati janji. Mark, kau tak perlu ambil pusing perkataan ibu terlalu serius. Sudah cukup kau membantuku berpura-pura jadi pengantin pria. Aku tak bisa biarkan kau korbankan pernikahanmu untukku. Molly. Kau ingkar janji? Mark, aku tak mau menyusah kamu. Kau layak dapat wanita lebih baik. Molly, hanya kau yang kucintai. Kau tak menyadarinya. Tapi sudah lama aku mencintai. Mark, kau pasti bercanda. Tak perlu khawatir tentang aku. Aku bisa jaga diri sendiri. Molly, aku tulus. Mengapa kau tak bisa memberiku kesempatan? Aku belum siap untuk memulai hubungan baru. Aku bisa menunggu. Selama kau mau, kita bisa pelan-pelan. Molly. Bisakah kau berani menggoda? Aku tidak menghubungimu beberapa hari ini, tapi kau tak bisa menahan diri untuk langsung beralih ke pria lain. Dulu kau tidak sejenis, mudahannya. Lepaskan aku. Kau membuatku muak. Molly, kau harus tahu batas menggodaku. John, aku akan katakan sekali lagi. Kini aku tak ada hubungan dengan... Ini bukan keputusanmu. Pulang bersamaku. One more. Sudah cukup. Inilah. Kau tak diterima di sini. Silakan pergi. Mark. John, hari ini pemakaman ibuku. Kau hancurkan pernikahanku. Kau ingin dia berguling di kubur? Bukan itu maksudku. Lalu, apa maksudmu? John, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku sudah mundur. Mengapa tak kau lepaskan aku? Molly, jangan berhayal. Aku kesini untuk ibumu, bukan untukmu. Hentikan sikap baikmu yang palsu. Ibuku tak ingin melihatmu. Tolong pergi. Molly. Begini kekiramu. Membalas penyelamat ibumu? Tolong selamatkan ibuku. Akan kulakukan apapun yang kau mau. Kau yakin? One more. Aku bukan orang seperti itu. Helpless? Kau sudah mempersembahkan dupa. Kau bisa pergi sekarang. Molly, apa kau harus sekejam itu? John, ibuku sudah tiada. Ngapain berpura-pura baik sekarang? Aku sudah menyuruh orangku menyelidiki. Kau tidak menyuruh orang menculik Lena. Aku salah menuduh. Benarkah? Lena yang mengatur kecelakaan itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau boleh pergi sekarang. Molly, aku sudah menjelaskannya padamu. Apa kau tidak mau mengatakan sesuatu? Tuan More, apa yang kau ingin kukatakan, sudah lama kukatakan. Yang sebenarnya. Salahku telah menuduhmu. Tapi aku sudah menjelaskannya. Kenapa kau tak bisa melupakan masa lalu? Aku sudah tidak peduli lagi. Bagus kalau kau tidak peduli. Kau harus tahu, aku paling benci wanita picik. Simpan ucapan itu untuk Lena. Masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku pergi dulu. Semuanya sudah jelas. Saatnya kita jadwalkan pernikahan. Aku datang ke sini untuk melamarmu. Aku ingin ibumu menyaksikannya. Molly, aku ingin menikahi. Manakala dan geng.
Bukankah ini cincin yang Lena rebut dariku? Waktu itu kau marah. Kurasa kau sangat menyukainya, jadi kubawa kembali. Karena dia suka, berikan padanya. Sekarang aku tak mau. Kenapa? Tak mau cincin bekas? Tak apa. Akan kubelikan yang baru. John, kita putus. Kenapa? Karena dia memaksamu. Kapan? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Karena aku tak mencintaimu lagi. Mustahil. Kita sudah 10 tahun bersama. Kau tak bisa hidup tanpaku. Dia bilang tidak mencintaimu. Kau tak mengerti. Kau cari mati. John, cukup sudah? Kau tak pernah mencintai. Tak bisakah kita berpisah baik-baik? Tak mungkin. Kau janji akan selalu menemaniku. Kau berjanji padaku. John, saat aku terjepit, kau selamat kenabaku. Aku sangat berterima kasih. Karena itu aku mencintaimu. Tapi sudah kubalas kebaikan. Sekarang aku tak berutang lagi. Molly. Saat kau memohon biaya pengobatan ibumu, sikapmu berbeda sekali. Tunggu dulu. Biaya pengobatan? Biaya pengobatan apa? John yang membayar biaya pengobatan ibu selama ini. Mustahil. Aku yang membayarnya. Aku yang melakukannya. ATA, Aku yang membayar biaya pengobatan ibu. aku tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Saudaraku bekerja di rumah sakit. Jadi, aku dapat kabar tentang penyakit ibumu. Aku transfer uangnya secara anonim. John, terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Herdi kau. Aku sudah bilang, takkan menyelamatkan orang tak percaya. Aku tahu. Jadi, aku ingin tetap di sisi sebagai balasannya. Aku akan tetap di sini sampai kau bosan. Pantasan aku tertarik padamu. Kau benar-benar murah. John, ATA kau yang membayar pengobatan ibuku? Memangnya kenapa kalau tidak, lalu kenapa? Harusnya kau tahu. Aku setuju jadi pacar karena kau menyelamatkan nyawa ibuku. Sekarang kau sudah tahu. Seharusnya kau menikah dengan Jangan Biusal. Tapi kau tidak membantuku dulu. Aku bertanya-tanya. Kenapa sikapmu berubah? Ternyata kau tak pernah membantu kami. Selama 10 tahun ini, Molly tak punya hati nurani. Molly. Lihat ini. Ada orang baik yang mau membantumu. Rajinlah belajar, nak. Apa kau yang membiarkan pendidikanku? Orang yang selama ini mentransfer uang untuk biaya pengobatan ibu ternyata benar kau. Mark, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kukira itu John. Saat aku tiba di rumah sakit, kau sudah bersama John. Aku tak ingin mempersulitmu. Kenapa kau lakukan itu? Kau sudah menipuku selama 10 tahun. Apa artiku bagimu sebenarnya? Aku tak pernah bilang. Aku yang bayar biaya pengobatannya. Itu hanya angan-angan. Kau pikir aku badu, yang bisa kau mainkan sesukamu? Ya, Lalu kenapa kau melamarku? karena kau hanya boleh jadi wanitaku. Tak lagi. John, kau membuat kemuak. Molly tunggu. Kau tak mencintai. Kenapa tak kau lepaskan? Bahkan jika aku putuskan, kau tak bisa senaknya mengambilnya. Jauhilah dia. Serang aku jika berani. Sanggup?
Aku ingin lihat berapa lama kau bisa tetap keras kepala. Tuan Davis. Semua supplier kami batalkan kontrak. Jika tidak bisa kirim barang senilai 50 juta sekarang, kita harus bayar ganti rugi. Tuan Davis, saham perusahaan kami, dipersingkat dengan jahat, pemegang saham jual saham, harga saham sudah turun ke batas. Jika terus begini, perusahaan kita bisa diambil alih. John. Kau keterlaluan. Tuan Davis, John bilang. Asalkan kalau bercerai. Time. Jangan ucapkan itu lagi, kalian keluar dulu. Akan kucari cara untuk selesaikan masalah perusahaan. Tapi, Tak ada tapi. ya. Nona Hill. Jadi John dalam masalah grup ini. Belakangan ini, Kat, Molly, ada apa kau kesini? kalau aku tak datang, tak akan tahu. Perusahaan sedalam ini masalahnya. Ini bukan masalah besar, Molly. Cuma restrukturisasi saham biasa. Tak usah khawatir. Mark, sampai kau sembunyikan ini dariku? Molly, masalah ini cuma sementara. Akan ku selesaikan. Aku tak akan biarkan kau hancurkan perusahaan kita. Kaulah wanita yang John sebutkan. Kenapa kau ganggu anakku? Kau ingin melihat dia masuk penjara? Ayah, ini bukan urusannya. Mark, sudah sampai segini. Kenapa masih bela dia? Kau mau ayahmu mati marah? Ebio, ibu tahu hubunganku dengan Molly. Ibu tega. Lalu ayahmu bagaimana? Kau tega lihat saja. Jerry Pionia. Hanker? Kasih waktu 2 hari. Aku janji cari solusi dalam 2 hari. Dasar durhaka. Hack. Ini semua salahku. Akan kuajak John bicara. Jangan pergi. John melakukan ini untuk memaksamu kembali padanya. Aku tak mau kau ulangi kesalahan yang sama. Mark, kau sudah banyak membantuku. Aku tak boleh libatkanmu lagi. Lebih baik, Diam. ayah, aku tak mau jadi direktur lagi. Besok aku akan mengundurkan diri, oke? Asal aku keluar dari perusahaan. John akan berhenti mengganggumu. Mark, ini percuma. John melakukan ini untuk memaksaku merendah padanya. Ini bukan urusanmu. Aku akan menemanimu. Aku ingin lihat apa maunya sebenarnya. Hari ini kau tak boleh kemana-mana. Tetap di perusahaan saja. Satpam. Awasi dia baik-baik. Lepaskan ya, lepaskan. Lepaskan aku. Molly. Aku tahu kau sedang kesulitan. Tapi dengan kondisimu sekarang, kau dan Mark pasti akan berpisah. Aku mengerti. Molly. Kembalilah. Lepaskan. Aku tahu. Kau akan datang merendah. John, apa sebenarnya maumu? Molly. Begani kiramu merendah? John Kimahan. Biarkan Mark dan Davis Group bebas. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Sampai kau rela melakukan ini untuknya? Dia menyelamatkan ibuku. Aku tak bisa biarkan dia menderita ketidakadilan ini. Baiklah. Ayo kita daftar nikah sekarang. Davies Group akan kembali bangkit setelahnya. Mustahil, John. Kita sudah putus sejak lama. Bagiku. Segala hal mungkin terjadi. John, kau belum cukup menderita? Apa lagi yang kau mau? Ternyata, hanya tubuh tak senonomo yang bisa memikatku. Bisakah kau berbelas kasih, John? Ini hanya bunga kecil atas pengkhianatanmu. Jika ingin selamatkan Davis Group, tunjukkan kesungguhanmu.
Mustahil. Kenapa? Takut aku berbuat jahat? Jika kau panggil aku ke sini untuk menghina, tak ada lagi yang perlu kubicara. Langkah satu kaki keluar kantor ini. Langsung kubangkrutkan perusahaannya. John, sebenarnya apa yang kau inginkan? Lepaskan bajumu. Apa kau senang menghinaku seperti ini? 5, 4, 3. Setelah. Lanjutkan. Aku suka saat kau menurut. Aku sudah lakukan yang kau minta. Kau harus tepati janji dan bebaskan keluarga Davis. Belum cukup. Apa yang harus kulakukan? Agar kau melepaskan mereka? Aku ingin kau kembali padaku dengan sukarela. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Molly, aku tahu aku salah. Aku akan memperlakukanmu baik ke depannya. Molly, apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Lepaskan Mark. Bebaskan keluarga Davis. Molly, kau hanya boleh menjadi milikku. Tidak. Molly, jangan cari masalah. Jangan sentuh dia. Molly, kau baik-baik saja? Apa dia menyakitimu? Aku baik-baik. Kenapa kau di sini? Bukankah sudah kubilang serahkan padaku? Aku khawatir denganmu. Pergi kau dari sini. Atau kusuruh orang mengusirmu. Molly, ayo pergi. Molly, jangan lupa tujuanmu datang hari ini. Kau mengencam ke dengan Davis Group? Selama kau melayaniku dengan baik, akan kulakukan permintaanmu. Baik. Kau harus tepati janjimu. Tidak, Molly. Ini urusanku dengan John. Ini bukan urusanmu. Kalau bukan karena aku, grup ini takkan ada masalah. Jika gagal, kita bisa mulai dari nol lagi. Jika uang habis, kita bisa cari lagi. Tapi aku tak bisa diam melihatmu menggengkerkan hidupmu. Mark, Davis Group juga hasil kerja ayahmu. Aku tak bisa egois. Satpam, Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Molly. John itu bajingan. Dia tak bisa membahagiakan. John, kau puas sekarang? aku akan ajak kau ke suatu tempat. Bukannya kau yang memintaku, Melianamu Semeleman? Kenapa kau bawa aku ke sini? Apa kau ingat tempat ini? Tidak. Molly, kau melamarku di sini pertama kali. Benarkah? Lamar aku lagi, lalu kita daftarkan pernikahan. Aku akan melupakan masa lalu. Tidak mungkin. Molly, berapa lama lagi kau marah padaku? Kau masih sayang padaku. Mengapa tak mau mengaku? Lihat, aku ambil kembali jimat ibumu. Kita akan seperti dulu. Aku akan mengenakannya untukmu. Tidak. Jimatku sudah dihancurkan Lena sejak lama. Ku bilang akan kukenakan untukmu. Lepaskan. Aku tak mau memakainya. Molly, bagaimana caranya kau mau maafkan aku? John, perlu kuingatkan sesuatu?
Aku jadi begini. Karena kau. Kau hancurkan pernikahan yang kurancang. Membuat ibuku meninggal penuh penyesalan. Kau runtuhkan perusahaan Mark. Membuatku jadi aib keluarga Davis. Tapi kau tetap pilih aku, bukan, Molly? Berhentilah berpura-pura. Kau masih sayang padaku. John. Kau lupa sesuatu. Kau lupa bagaimana kau memaksa dan mempermalukanku tadi siang. Aku tidak memilih. Kau tidak memberiku pilihan lain. Molly, jangan tolak kebaikanku. John. Aku benci kau. Kuharap kau dikulatai. Kuharap kau dipotong-potong. Jika bisa. Kuharap kita tak pernah bertemu. Aku tak mau lihatmu lagi. Haham? One more. Apa Anda puas dengan layananku malam ini? Jika iya, bolehkah aku pergi sekarang? Molly, maafkan aku. Aku mencintaimu. Jangan perlakukan aku seperti ini. Ibumu tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan bajumu. Apa kau senang menghinaku seperti ini? Diam. John, kau pikir aku akan memaafkanmu hanya dengan permintaan maaf, Mustahil? Jika aku memaafkan, penderitaanku selama ini jadi sia-sia. Apa yang membuatmu berpikir, aku bisa berpura-pura tak terjadi apa-apa? Aku akan menebus kesalahanku. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Tidak, John. Jika masih ada sedikit nuranimu, hentikanlah menyakiti Mark dan menggangguku. Molly. Molly. Kau baik-baik saja? Mark, aku baik-baik saja. John akhirnya luluh. Davis Group akan baik-baik saja. Benarkah? Apa dia menyulitkanmu? Aku sudah tegaskan padanya. Dia berjanji tidak akan mengganggu. Molly. Molly. Dokter, apa dia baik-baik saja? Selamat, pacar Anda hamil 3 bulan. Dokter, apa yang Anda katakan? Dia hamil. Molly, bagaimana perasaanmu? Ada rasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Kenapa matamu berkantung? Masalah Davis Group sudah selesai? Pak, tolong bayar biaya pengobatannya. Aku yang bayar. John, kenapa kamu di sini? Mark, kenapa dia di sini? Dia mengganggumu lagi? Tidak. Masalah perusahaan sudah teratasi. Mengapa dia? Molly, kamu hamil. Sudah 3 bulan. APA, Makanya dia di sini semalaman. Bagaimanapun, kamu hamil. Dengan anaknya. Mark, aku tidak bisa punya anak itu. Bantu aku jadwalkan operasi. Aku ingin menggugurkannya. Tidak boleh. Dokter bilang, kondisimu sekarang tidak cocok untuk aborsi. Kalau kamu aborsi, kamu mungkin tidak bisa hamil lagi. Bahkan jika aku tak bisa hamil lagi, aku tak mau punya anakmu. Molly kau. Mark, bantu aku jadwalkan operasinya. Aku akan menggugurkannya. Molly, aku ayahnya. Selama aku tak setuju, kau tak boleh gugurkan bayiku. John, bahkan aku sendiri tak tahu siapa ayahnya. Bagaimana kau yakin kalau kau ayahnya? Aku tak peduli. Tak ada yang boleh gugurkan bayiku. Bayi ini ada di perutku. Kau tak berhak campur tangan. Molly. Tenanglah. Mark, kau juga mau hentikan aku? John tak berbohong. Kata dokter. Jika kau gugurkan bayi ini, kau tak bisa hamil lagi. Bagaimana denganku? Kau pikirkan perasaanku? Aku hamil anak John. Setelah lahir nanti, aku akan terikat selamanya dengannya. Molly, apa kau sangat membenciku? Ja, aku benci kau. Mengandung anakmu.
Membuat Kemuel. Molly, Molly. Jangan gegerkan baik kita. Lepaskan. Jika kau tak mau lihat aku tak akan muncul lagi di hadapanmu. Jangan sakiti dirimu. Tak mungkin. Molly. Molly, Mark, kenapa kau hentikan aku? Molly. Aku tahu kau tak ingin terlibat lagi dengan John. Tapi kau harus pertimbangkan kesehatanmu. Apa kau lupa ucapanmu? Kau bilang ingin punya anak perempuan. Kau akan menyayanginya seperti ibumu dulu. Jika kau mau, kita bisa besarkan anak ini bersama. Kita bisa pergi ke tempat yang tak dikenal siapa-siapa. Dan memulai hidup baru. Sebagai pasangan sungguhan. Mark kau. Molly. Kau mungkin tak bisa membayangkan betapa cemberutnya aku. Saat Ruby menghubungiku dan bertanya, apakah aku mau menikahimu? Aku sudah menunggu lama. Kini, akhirnya ku dapatkan kau. Aku tak ingin melihat kau terluka sedikit pun. Mark. Ini tak adil bagimu. Aku tak perlu keadilan. Aku hanya ingin kau memberiku kesempatan. Molly. Maukah kau memberiku kesempatan? Mark. Aku belum siap. Tak apa, Molly. Kita bisa pelan-pelan. Molly. Mark, apakah perusahaan baik-baik saja? John tak mengganggumu lagi, kan? Jangan khawatir. Semuanya baik. Apakah Nancy hari ini baik? Ya. Lihat, dia tersenyum padaku. Anak baik, panggil aku papa. Molly. Mari kita menikah. Setelah kau sembuh total, aku ingin bersamamu secara sah. Baik. Dengan senang hati.